dengan saya Rusdiamanto. Pada saat ini saya akan menyampaikan tutorial menggunakan aplikasi WinStep atau MinStep dalam melakukan uji reliabilitas dan uji validitas dengan aplikasi WinStep atau DanaStep dari REST model. Nah, pada saat ini saya sudah punya data, ini data siswa saya. Kemudian data ini kita perkecil kolomnya menjadi angka 1. Di sini ada 30 data. Saya jelaskan dulu, data person saya ada 4 kolom di sini. Kolom A, B ini adalah nomor urut, kemudian C ini adalah jenis kelamin, dan D ini adalah data kelas. Dan di kolom kelima sampai kolom terakhir ini adalah data skala saya yang akan saya lakukan pengujian data. Nah, pada saat ini langkah pertama yang harus kita lakukan adalah dengan memblok, kemudian kita masuk pada format, kita jadikan satu kolom. Nah, ini kan 8, kita rubah menjadi 1. Oke. Juga sudah seperti ini, kita tekan file, kemudian kita save. Nah, di sini kemudian kita rubah ini menjadi format teks. Setelah itu kita simpan. Oke. Nah, setelah kita simpan, data sudah kita miliki. Sekarang kita masuk pada WinStep atau MinStep. Setelah itu kita pilih file, kemudian kita masuk pada Red Control. Nah, kita pilih mana data yang sudah kita miliki tadi, ya, yang sudah kita miliki datanya. Nah, di sini saya pilih data ini, data yang sudah saya simpan tadi. Nah, ini sudah masuk. Nah, ini adalah data yang saya miliki. Nah, di sini saya perlu jelaskan, ini perlu kita pilih tulis 4 karena ada data person saya ada 4 kolom. Ini 30 adalah data person saya, data siswa saya sebanyak 30 siswa. Number data of kolomnya ada 14 semuanya dari kolom 1 sampai kolom 14. Di sini dimulai dari angka 5. Di sini fish item kolomnya ada dimulai dari 5 karena soal dimulai dari data skala atau data soalnya dimulai dari kolom 5 sampai 10 kolom. Oke. Di sini jika item ABCDE ini sudah seperti ini, maka ini benar. Karena data saya data dari A, B, C, D dan E. Di sini sudah selesai. Ini adalah K1, ini adalah kunci jawabannya, dan ini adalah labelnya. Saya tulis dengan N1, N2, N3 sampai N10. Nah, setelah seperti ini kita simpan, ya, save control with data file, kemudian kita pilih ini sebagai text file. Nah, ini kita tulis oke. Kita save. Setelah itu kita enter 2 kali. Nah, jika sudah terbaca, kita karena uji yang akan kita baca adalah reliabilitas dan validitas, kita masuk pada output tabel. Kita pilih summary statistik. Nah, di sini summary statistik. Nah, ini data reliabilitas. Di sini sudah saya buat data interpretasinya. Oke, data interpretasinya sudah saya buat. Nah, data interpretasinya sudah saya buat. Di sini reliabilitas responden, person reliability, interpretasi nilai person reliability sebesar 0,50. Ya, 0,50 menunjukkan bahwa konsistensi jawaban responden terhadap instrumen masih tergolong rendah. Dari mana kita dapatnya? Dari sini. Karena lemah itu di bawah 0,67. Karena di sini respon reliability sebesar 0,50 berarti dia berada pada kategori lemah. Karena nilai person reliability minimal ada 0,50 ya. 0,50.
Kesimpulannya, tingkat konsistensi jawaban responden masih lemah. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan responden belum dapat dibedakan secara jelas oleh instrumen yang digunakan. Yang kedua, separation responden. Pada bagian person separation ini ada 1,01. Artinya, nilai separation menunjukkan kemampuan instrumen membedakan kelompok responden. Maksudnya, responden hanya dapat dipisahkan menjadi dua kelompok kemampuan, tinggi dan rendah. Hal ini menunjukkan daya diskriminasi instrumen terhadap responden masih kurang optimal. Kemudian, reliabilitas butir, item reliability. Nah, pada bagian item reliability ini sama dengan 0,49. Nilai item reliability sebesar 0,6 itu masuk kategori lemah, karena tadi di bawah 0,67 itu tergolong rendah. Artinya, tingkat kesulitan antar butir belum dapat dibedakan secara konsisten. Kualitas penyebaran tingkat kesulitan item masih rendah. Nah, kemungkinan jumlah sampel yang sedikit, 30 responden, mempengaruhi kestabilan kalibrasi item. Artinya, kesimpulannya, instrumen belum mampu menunjukkan hierarki kesulitan butir secara kuat. Kemudian yang keempat, separation item. Pada bagian item separation, di sini sama dengan 0,98. Interpretasi item hanya terdiri menjadi dua tingkat kesulitan. Artinya, variasi tingkat kesulitan soal masih rendah. Sebagian besar item memiliki tingkat kesulitan yang relatif sama. Nah, di sini yang kelima, kelompok alfanya. Pada bagian kelompok alfa, sama dengan 0,62. Interpretasinya, kelompok alfa menggambarkan interpretasi antara responden dan item secara keseluruhan. Alfanya di sini di bawah 0,60 tergolong rendah. Di 60 sampai 70 cukup, 70 sampai 80 baik, 80 sampai 90 sangat baik. Artinya, di atas 90 ini termasuk luar biasa, excellent. Karena alfanya 0,62, maka instrumen memiliki reliabilitas cukup karena di atas 60, tetapi masih perlu diperbaiki. Nah, di sini reliabilitas yang saya jelaskan, interpretasi terkait dengan reliabilitas dari data yang saya punya. Kemudian yang kedua, kita lakukan validitas. Baik, kita lanjutkan. Setelah itu kita akan menghitung validitas, validitasnya, data validitas dari yang saya punya ini. Nah, kemudian untuk itu kita masuk kepada output table, kemudian kita pilih item kolom fit order. Nah, di sini sudah muncul. Nah, ini adalah data yang saya miliki terkait dengan data validitas. Oke, untuk membaca atau memberikan interpretasi dari data ini saya sudah mempunyai atau mencatat pada Word, ya. Nah, di sini berdasarkan tabel item statistik misfit order. Nah, di sini outfit mean-nya MNSQ kriteria ideal 0,5 sampai 1,5. Outfit GCTD kriteria idealnya 2,0, negatif 2,0 sampai 2,0. Hasil uji validitas. Outfitnya pada N1 itu 1,08, artinya valid atau miss. Kenapa kok valid atau miss? Karena pada ini minimal ada dua, ya, ada dua yang valid. Minimal dari data ini, dari item butir soalnya minimal ada dua yang valid. Di sini MNSQ-nya 1,08, artinya ada di antara 0,5 sampai 1,5. Kemudian outfit GCTD-nya 0,33, ada di antara negatif 2,0 sampai 2,0. Di sini 3,8, antara 0,20 sampai 0,85, artinya semuanya sudah valid atau miss. Ini juga sama, valid atau miss, ya. Ini valid atau miss juga. Oke. Yang ini valid semua. Oke, atau misfit, ya, atau fit, ya. Bukan miss, mohon maaf.
Ini valid atau fit. Valid atau fit. Nah, ini perlu perhatian. Kenapa perlu perhatian? Karena pada 1,65 ini lebih, ya, lebih, artinya hanya ada 2, tapi ini juga masuk fit ya. Masuk fit, hanya perlu perhatian saja. Kita tulis fit. Fit hanya perlu perhatian saja. Oke, interpretasi item. Item N1 1,08 tadi sudah sama dengan yang di atas ya. 1 sampai 10. Ini kesimpulan, validitas instrumen ini dari 10 butir soal yang dianalisis menggunakan model RAS diperoleh bahwa 9 butir N1 sampai N10 selain dari N7 memenuhi seluruh kriteria validitas RAS. Sementara itu satu butir yaitu N7 menunjukkan gejala misfit karena memiliki nilai outfit MNSQ sebesar 1,65 yang melebihi batas ideal 1,50. Namun nilai outfit GCTD 1,58 dan VTMEE core 0,24 masih berada dalam rentang yang dapat diterima. Oleh karena itu, item N7 masih dapat dipertahankan dengan catatan perlu dilakukan revisi atau evaluasi lebih lanjut terhadap isi dan konstruksi soal. Saya kira demikian interpretasi dari validitas instrumen yang saya lakukan terhadap data yang saya miliki dengan menggunakan model RAS dengan aplikasi Ministep atau WinStep. Terima kasih, saya Rusdiamanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.